Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Kalian ingat hari ini hari apa? Ya, hari ini adalah hari Minggu ya, meskipun kita di rumah, tapi jangan lupa bahwa hari ini adalah hari Minggu dan waktunya kita bersekolah Minggu. Sekarang mari kita persiapkan Alkitab kita. Ya, kita mau buka firman Tuhan sama-sama ya. Kita buka di Filipi 4. Kita baca sama-sama ya. Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita baca sekali lagi ya. Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Artinya apa anak-anak? Kalian tahu? Di sini dikatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya kita boleh berbicara pada Tuhan ya. Artinya bicara pada Tuhan itu berdoa ya. Berdoa, apapun boleh kita ucapkan dalam doa dan permohonan kita dengan ucapan syukur ya. Tante udah punya buku ya, kita baca sama-sama ya. Artinya berbicara dengan Tuhan ya dalam doa. Maksudnya kalau kita punya sahabat, punya teman yang dekat ya, kita bisa cerita. Kita boleh cerita, misalnya kalian punya teman dekat atau ke mama atau papa atau ke kakak, siapa yang kalian anggap paling dekat, kalian tentu bisa ngomong ke orang yang kalian sayangi, orang yang paling dekat dengan kalian ya. Kalian bisa cerita apa aja, kalian berani ngomong, berani cerita tentang semua hal ya. Sekarang kenapa kita boleh berdoa kepada Tuhan, boleh berbicara, boleh ngobrol dengan Tuhan ya? Kalau kita itu dekat dengan Tuhan, kita bisa akrab, bisa ngomong banyak hal tentang Tuhan ya, dengan Tuhan. Tuhan itu selalu berbicara pada kita. Tuhan itu punya sesuatu yang Tuhan mau kita mengerti apa maunya Tuhan, yaitu apa firman-firmannya. Nah, firman-firmannya itu ada di dalam Alkitab ya. Terus tante nemuin satu buku nih ya. Buku ini tentang, judulnya apa nih? Alkitab itu untukku ya. Alkitab itu untukku, artinya untukku, untuk yang membaca ya, untuk kita semua, untuk tante juga, untuk anak-anak juga, untuk setiap yang membaca. Jadi katakan Alkitab itu untukku ya. Coba kita lihat ya, kita baca sama-sama ya. Alkitab itu untukku. Coba kita buka ya, apa isinya. Oh, isinya gini nih, yuk kita baca sama-sama ya. Tahukah kamu bahwa Alkitab itu untukku? Ya, Allah berbicara kepadaku melalui Alkitab dan menceritakan banyak hal yang perlu aku tahu. Cerita apa yang kau sukai di dalam Alkitab? Apakah itu cerita Natal tentang bayi Yesus? Apakah itu cerita tentang Bahteranu yang besar? Aku senang mendengar cerita-cerita seru dari Alkitab. Ya, tentunya kamu juga kan? Nah, semua itu dituliskan untukku, untuk kita semua. Kitab pertama dalam Alkitab menceritakan bahwa mulanya
Allah menciptakan seluruh dunia. Allah menciptakan matahari yang bersinar terang. Allah menciptakan bintang-bintang yang berkelap-kelip, indah sekali. Allah menciptakan bulan yang bercahaya redup. Selanjutnya, Allah menciptakan juga rumput hijau, pepohonan tinggi, dan lautan luas yang biru. Wow, banyak sekali yang Allah ciptakan. Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Allah melakukan semuanya. Lalu, Allah menciptakan bermacam-macam binatang, serta burung-burung dan ikan untuk tinggal di dalam dunianya yang indah. Terakhir, Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Ia menciptakan manusia serupa dengan dirinya. Coba bayangkan. Aku gembira sekali Allah menciptakan seluruh dunia dan isinya untukku. Ya, artinya untuk kita semua. Tante pengen nanya ya ke kalian semua. Apakah kalian ada yang suka mendengarkan cerita? Atau kalau yang udah bisa membaca, kalian suka membaca cerita? Ya, tentu suka ya. Tante suka baca cerita. Suka sekali. Ya. Ternyata di dalam Alkitab kita ini berisi banyak sekali cerita, banyak kisah-kisah. Ya. Tentunya tentang hal-hal yang baik yang perlu kita tahu, ya, karena Tuhan mau kita tahu semua yang ada di dalam Alkitab. Ya, Tante mau nanya, kita pasti punya satu tokoh di dalam Alkitab, ya. Misalnya sekarang kita ambil tentang cerita tentang tokoh yang paling terkenal, paling penting dalam Alkitab. Siapa kalian tahu? Ya, dia adalah Yesus sendiri ya. Coba kita lihat lagi ya di buku ini. Tokoh yang paling penting di dalam Alkitab adalah Yesus. Tahukah kamu bahwa Yesus adalah anak Allah? Ya, Alkitab menuliskan demikian. Dahulu kala, bayi Yesus lahir di sebuah kandang kecil di Bethlehem. Maria dan Yusuf ada di sana. Domba-domba ada di sana, di dalam kandang. Bahkan para gembala juga ada di sana. Apakah kalian ingin ada di sana? Ya, tentunya kita mau ya melihat bayi Yesus yang lucu, yang mungil. Alkitab juga menceritakan bahwa Yesus melakukan banyak hal yang penting. Yesus membuat banyak mukjizat yang menakjubkan. Suatu ketika, setelah Yesus menyentuh mata seorang buta, orang itu pun dapat melihat dengan jelas. Sungguh luar biasa, seru orang itu. Terima kasih Yesus. Namun yang terpenting, Alkitab juga menceritakan bahwa Yesus adalah sahabat dan juru selamatku. Aku senang karena Yesus adalah sahabat dan juru selamatku. Tentunya kita semua senang karena mengetahui bahwa Yesus adalah sahabat dan juru selamat kita. Angka 1, paragraf. Alkitab berisi perkataan Allah untukku. Alkitab mengajarkanku untuk mengasihi orang lain. Alkitab mengajarkanku untuk berkata jujur. Alkitab mengajarku untuk
taat. Alkitab juga memberitahu bahwa aku dapat bicara tentang segala hal kepada Allah dengan berdoa. Aku mau berdoa. Aku sudah bisa berdoa sendiri. Ya, tentu kita senang ya kalau kita memiliki seorang sahabat, seorang juru selamat, ya, sahabat yang setia, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ya, Alkitab berkata bahwa aku dapat berbicara kepada Allah dengan berdoa. Ya, seperti ayat yang kita baca di Filipi 4 ayat 6 tadi ya. Alkitab pun memberikan janji-janji yang indah. Allah berjanji akan selalu mengasihiku. Allah berjanji akan mengampuniku. Aku senang akan janji-janji itu. Tentu kita semua juga kan? Dan Alkitab juga berjanji bahwa suatu hari aku akan pergi ke surga jika aku percaya kepada Yesus. Terima kasih ya Allah untuk janji-janji indah yang ada di dalam Alkitab untukku. Allah memberiku janji-janji di dalam Alkitab. Dan aku senang sekali karena Alkitab itu untukku. Menurutku, Alkitab adalah buku yang paling menarik. Ya. Menurut kalian juga begitu kan? Terima kasih ya Allah karena Alkitab itu untukku. Semua firman di dalam Alkitab itu untukku. Jadi sekarang kita tahu ya kenapa Tuhan berikan Alkitab ini yang berisi firman-nya untuk kita semua. Ya. Semua firman di dalam Alkitab ini untukku, untuk kita semua. Ya. Itu Tuhan berikan pada kita karena Tuhan begitu mengasihi kita. Ya. Tadi kita baru baca satu kisah ya bahwa Tuhan mau datang ke dunia, mau menjadi sama seperti kita semua. Itu karena Tuhan pengen dekat dengan kita, Tuhan pengen menjadi teman kita, Tuhan pengen menjadi sahabat kita, dan bahkan Dia menjadi juru selamat kita untuk menebus dosa-dosa kita semua. Ya. Terima kasih Tuhan untuk semua firman di dalam Alkitab ini untukku. Terima kasih Engkau sudah menjadi sahabat kami, Engkau boleh menjadi penyelamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, selamat pagi adik-adik semua. Kita bersyukur hari ini kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan juga kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu, guru sekolah minggu yang sudah disampaikan hari ini. Ya, Om berdoa supaya firman yang sudah kita dengar hari ini kita meyakininya, dan firman itu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Firman yang kita amini itu yang mengubah kehidupan kita dan membuat kita terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Nah, kita akan sama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar hari ini, juga ayat hafalan yang kita dengar hari ini, kiranya itu menjadi sumber kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah kami, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan, untuk penyertaan Tuhan bagi kami semua, sehingga kami sama-sama memuji, menyembah Tuhan, bersekutu di rumah kami masing-masing. Dan juga kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan melalui Roh Kudus, Engkau meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, membuat kami terus bertumbuh di dalam iman kami, bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, dan terus berbuah
dan mengalami kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah mengajar hari ini. Kiranya Tuhan berkati mereka dan berkati kami semua. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Mari kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan pimpinan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan.